Baik, kita mulai materi hipnotik sedatif. Ya. Apa yang dimaksud dengan hipnotik sedatif? Yaitu obat yang dalam dosis terapi dia mempertinggi keinginan tubuh normal untuk tidur, ya, mempermudah jatuhnya tidur atau menyebabkan tidur. Normal kebutuhan tubuh manusia untuk tidur 6-8 jam. Ya. Pusat tidur itu ada di otak. Saat tidur, aktivitas saraf parasimpatis itu dipertinggi. Ya, efeknya itu penyempitan pupil mata. Makanya kalau pasien-pasien yang pingsan, kadang-kadang dokter lihat tuh pupil matanya. Kalau dia menyempit atau membesar, itu mengindikasikan hal-hal tertentu, ya. Nah, perlambatan pernafasan, ya. Jadi nafasnya tadinya 1 menit bisa sampai 20 tarikan nafas, ini bisa lambat, ya, bisa cuma 10-15 gitu. Ya, perlambatan sirkulasi darah, ya, penurunan ketinggian jantung, tapi justru menstimulasi aktivitas saluran cerna dengan diperkuatnya gerakan peristaltik usus dan sekresi getah lambung. Makanya kalau kalian makan malam, nah makan malam nih jam 7 sama kalian tidur malam, itu proses pencernaan makanan. Makanya pagi-pagi suka mules, pengen BAB. Karena selama tidur gerakan peristaltik usus dan sekresi getah lambung itu distimulasi, ya, dirangsang. Jadi semakin kuat. Nah, ini pola tidurnya, ya. Sumbu X itu menunjukkan waktu tidur. Jadi semakin panjang waktu tidur nih, misalnya 6 jam, 8 jam, itu berapa kali siklus. Ada siklusnya, dia stage pertama, kemudian stage kedua, semakin dalam, kemudian stage ketiga, mostly slow wave, jadi semakin nggak gelisah, ya. Kemudian masuk ke stage keempat, ini tidur yang dalam. Kemudian dia akan naik, ya, naik dalam waktu kurang lebih 2 jam, akan mengalami fase REM, rapid eye motion. Jadi kalau kalian iseng gitu, ya, adik kalian tidur nih, 2 jam kemudian kalian buka tuh matanya, pasti matanya lagi gerak-gerak, nggak beraturan. Itu rapid eye motion, yaitu menandakan fase REM yang terjadi. Tapi nggak sadar, matanya gerak-gerak itu nggak sadar. Nanti akan turun lagi siklus kedua, begitu seterusnya, sampai nanti kebangun, ya. Rapid eye movement atau motion, ya, atau kejang. Bukan kejangnya gimana, tapi tiba-tiba gerak gitu. Kan suka lihat tuh kedutan, kalau orang tidur suka kedutan. Nah, itu dia ada di fase REM. Kalau kalian iseng, buka aja kelopak matanya, pasti matanya lagi gerak-gerak. Nah, kalau pada pasien-pasien yang insomnia, artinya kesulitan tidur, ini bedakan ya dengan amnesia, ya. Insomnia itu sulit tidur. Penyebabnya banyak, ya, bisa gangguan fisik, lagi batuk, ya, orang lagi batuk gak akan bisa tidur, batuk-batuk terus, ya. Lagi sesak, boro-boro mau tidur, nafas aja nggak bisa gitu kan. Lagi nyeri, kebangun nih. Kalau yang pernah tabrakan, nah, pernah luka tuh, pasti malam-malam tuh nggak akan bisa tidur nyenyak. Geser sedikit, kegeser, lukanya nyeri, kebangun. Ya, itu gangguan fisik. Kemudian ada gangguan emosi, ya. Tegang, cemas, stres, depresi, ya. Nah, depresi diputusin pacar, ya. Itu bisa menyebabkan sulit tidur. Pengobatannya non farmakologi, jalani hidup teratur, hindari kafein, ya. Jadi hindari kopi, alkohol, ya, cuman kan kalau di Indonesia alkohol jarang, ya. Hanya pemabok aja yang minum alkohol. Kalau di luar negeri kan alkohol itu suatu kebutuhan, ya, karena faktor cuaca dingin. Nah, kalau nggak cukup dengan pengobatan non farmakologi, bisa dengan farmakologi, pakai obat. Nah, obatnya ini harus dengan dosis yang serendah mungkin, karena tujuannya untuk mempercepat jatuhnya tidur, memperpanjang lamanya tidur,
mengurangi frekuensi bangun, dan memperbaiki kualitas tidur. Kalau pasien sudah bisa tidur normal, langsung hentikan pengobatannya untuk menghindari habituasi dan adiksi, menghindari ketergantungan. Nah, kriterianya kalian bisa lihat di sini berdasarkan lamanya kerjanya obat dalam tubuh. Kemudian bagaimana pengaruhnya di keesokan harinya. Dari minum obat sampai menimbulkan efek itu disebutnya onset. Jadi berapa lama dia minum obat terus dia jatuh tertidur. Kemudian bahaya ketergantungannya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang lemah. Efek rebound insomnia bila obat dihentikan pada dadak. Jadi balik lagi tuh penyakitnya nggak bisa tidurnya balik lagi kalau obatnya dihentikan. Atau toksisitasnya, efek sampingnya, interaksinya dengan obat yang lain. Ini efek sampingnya mirip dengan efek samping morfin ya, seperti depresi saluran nafas terutama pada dosis tinggi, tekanan darahnya turun karena ya itu tadi depresi saluran nafas ya, sembelit, hangover, mabok. Nah, penggolongan hipnotik sedatif itu dibagi menjadi secara kimiawi ya, menjadi 4. Ada benzodiazepin, ada barbiturat, ada golongan alkohol dan aldehid dan lain-lainnya ya. Benzodiazepin ini yang sering disalahgunakan ya. Artis-artis suka ditangkap ya. Kemarin kasus yang terbaru adalah Vanessa Angel. Dia ditangkap karena kedapatan menyimpan golongan alprazolam ya, sanak sekian puluh butir. Ternyata dia mengaku bahwa dia tidak bisa tidur, sulit tidur ya. Kalau nggak salah dihukum 3 bulan penjara ya, karena masih punya baby, kasihan ya. Jadi obat-obatannya sepele ya, dan nggak terapinya juga nggak terlalu lama karena tadi dosisnya harus serendah mungkin. Kalau pasiennya sudah bisa tidur ya udah hentikan pengobatannya gitu. Sekian untuk materi yang hipnotik sedatif. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di diskusi tanya jawab. Terima kasih.